Safira Ibrahim, absen 34. Nama aku Safira Mutia, absen 32. Dan aku sama Teraska, absen 35. Nama aku Rahmat Ramadan, absen 5. Nama aku Muhammad Fadlan Mariansyah, absen 15. Selamat nonton. Oke. Saya Tukaina Safira Ibrahim ingin menjelaskan jenis dan pembentukan identitas. Nah, jenis dan pembentukan identitas itu ada yang pertama, Pancasila disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia yang berarti identitas atau ciri khas suatu bangsa. Lalu dalam KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang dan padanya adalah identitas. Lalu terdapat dua pandangan utama mengenai pembentukan identitas. Yaitu ada identitas yang terbeli given atau identitas yang sudah melekat sejak lahir seperti ciri fisik yaitu kulit putih, mata biru dan rambut keriting. Lalu yang kedua identitas yang dibentuk seperti identitas yang muncul melalui proses interaksi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Lalu identitas bangsa seperti Pancasila merupakan hasil kesepakatan dan proses sosial sejarah, bukan sesuatu yang bersifat alamiah atau genetis. Lalu identitas individu dan dapat bersifat yaitu alamiah berasal dari bawaan setelah lahir. Lalu sosial dibentuk melalui hubungan interaksi dengan orang lain atau kelompok. Lalu identitas juga dapat berubah seiring waktu tergantung pengalaman, lingkungan dan pengaruh sosial yang dialami oleh seseorang atau kelompok. Untuk lebih jelasnya mari kita uraikan mengenai 4 tipe jati diri tersebut. Identitas individu itu terbagi menjadi 2, yaitu individu yang alami sama individu sosial. Nah, individu yang alami adalah seorang bayi lahir, ciri fisik seperti warna kulit, jenis rambut, mata, hidung, golongan darah yang pertama dikenali. Lalu ciri fisik tersebut merupakan identitas genetis yang dibawa sejak lahir yang melekat pada diri manusia. Lalu setiap individu memiliki ciri fisik yang berbeda, bahkan saudara kembar pun sekalipun tidak sepenuhnya identik. Lalu identitas tidak hanya berasal dari fisik, tapi juga dari sifat psikis seperti sabar, ramah, dan periang. Lalu sifat psikis ini dapat menjadi pembeda antara individu dan sekaligus ciri khas kelompok tertentu. Karakter atau sifat seperti itu seringkali membuat orang mengenali atau mengingat seseorang karena kepribadiannya. Artinya identitas seseorang dapat terbentuk baik dari bawaan lahir maupun dari kepribadiannya yang ditunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Lalu identitas individu yang terbentuk secara sosial, individu yang tidak hanya terbentuk secara alamiah, tetapi juga melalui interaksi sosial dengan lingkungan luar dirinya. Identitas sosial muncul sebagai hasil dari hubungan keseharian dengan orang lain atau kelompok lain. Identitas yang terbentuk karena peran sosial atau jabatan dalam masyarakat. Contohnya identitas sosial adalah guru dan peserta didik. Guru menjadi guru karena menjalankan tugas mengajar, bukan karena dilahirkan sebagai guru. Lalu peserta didik juga dilahirkan sebagai murid tetapi menjadi murid karena mendaftar dan belajar di sekolah. Identitas sosial bukan bersifat genetik tapi dibentuk oleh proses dan pengalaman sosial. Nah, yang terakhir, identitas kelompok itu terbagi juga menjadi 2, yaitu yang alami dan terbentuk secara sosial. Nah, yang alami, identitas tidak hanya dimiliki individu, tetapi juga melekat secara alamiah kelompok. Dalam sebuah kelompok, anggota memiliki ciri fisik yang sama sehingga membentuk identitas kelompok, yaitu ras adalah contoh identitas kelompok yang alamiah. Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia berdasarkan lokasi geografis, warna kulit, ciri fisiologis, secara rambut dan tulang. Lalu ada salah satu penggolongan ras menurut Blumenbach dalam Sachs-Fair 2008, yaitu membagi ras menjadi 5 kelompok besar, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Ethiopia atau Negroid, dan ras Indian dan ras Melayu. Lalu identitas kelompok yang terbentuk secara sosial, yaitu identitas kelompok yang tidak hanya terbentuk secara alamiah, tapi juga dapat dibentuk secara sosial. Nah, identitas kelompok sosial muncul dari hasil interaksi dan kesepakatan bersama seperti halnya seperti identitas individu. Nah, contoh identitas kelompok sosial yaitu kelompok penggemar sepak bola yang mengenali klub-klub tertentu. Lalu organisasi peserta didik di sekolah yang identitasnya dibentuk dan difasilitasi oleh sekolah. Bangsa dan negara, kelompok sosial memiliki identitas tersendiri seperti dasar negara, simbol, bahasa dan lagu kebangsaan dan bendera. Lalu negara Indonesia terbentuk secara sosial melalui perjuangan rakyat baik di medan perang maupun melalui diplomasi. Oke, sekian dari pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang saya akan membahas tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi, fun fact ya teman-teman, sebenarnya Pancasila itu bukan diciptakan, tapi digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945, beliau mengatakan bahwa ia tidak menciptakan Pancasila, tapi menggali Pancasila. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu dari keberagaman masyarakat bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya peran Pancasila. Jadi, peran Pancasila itu sebagai pedoman untuk kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safa Amira dari absen 32 dan saya akan menjelaskan mengenai Indonesia sebagai produk kolaborasi.
Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan budaya dan menjadi bukti nyata kolaborasi antar budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kolaborasi ini tampak dalam kuliner seperti lontong, seni pertunjukan yang menggabungkan tradisi dan modernitas, serta busana yang memadukan kain tradisional dengan desain masa kini. Arsitektur pun menunjukkan perpaduan gaya lokal dan asing. Semua ini didukung oleh interaksi antar suku, perdagangan, dan perkawinan lintas budaya yang memperkaya identitas bangsa. Kolaborasi budaya tentunya membawa berbagai manfaat bagi masyarakat Indonesia. Manfaat kolaborasi budaya yang pertama yaitu pelestarian budaya dari berbagai daerah. Yang kedua, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas dalam seni, kuliner, dan mode. Yang keempat, memperkuat rasa persatuan dan identitas nasional. Contoh nyata dari kolaborasi budaya yaitu pentas seni yang menggabungkan tari dan musik dari berbagai daerah, festival kuliner yang menyajikan makanan tradisional dengan sentuhan modern, parade budaya yang menampilkan pakaian adat dari kesenian dari seluruh Indonesia, dan juga kolaborasi musik tradisional dan elektronik di berbagai acara seni. Halo semuanya, nama aku Rachel. Aku akan menjelaskan mengenai prasangka negatif. Sebelumnya, prasangka negatif ini adalah mengurangi atau menghapus prasangka negatif kita kepada seseorang mengenai perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya yang justru menjadi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, contoh prasangka negatif itu yang pertama, ada menganggap suku atau kelompok lain lebih rendah. Yang kedua, mencurigai umat agama lain tanpa alasan yang jelas. Dan yang ketiga, menolak perbedaan budaya karena merasa tidak sepakat. Lalu, bagaimana caranya agar kita menghapus prasangka negatif kita? Yang pertama, tidak terprovokasi oleh isu kita. Dan yang kedua, menerapkan toleransi sosial. Nama saya Muhammad Fadlan Fardiansyah dari absen 15 dan hari ini saya akan memaparkan materi saya tentang promosi dan kolaborasi dalam dunia terhubung. Ada 4 cara. Yang pertama yaitu melalui media sosial dan teknologi. Generasi muda dapat memanfaatkan media platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube ataupun platform media lainnya untuk menyebarkan pesan persatuan. Yang kedua ada promosi budaya dalam skala global Indonesia yaitu generasi muda bisa memperkenalkan keberagaman budaya kita lewat pertunjukan seni virtual, kuliner, dan pakaian tradisional kepada dunia. Yang ketiga ada kolaborasi antar budaya atau antar daerah. Misalnya seperti ada program persatuan sekolah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua untuk saling memperkenalkan atau berbagi budaya mereka melalui seperti alat permainannya, alat musik tradisional, permainannya, makanannya, bahasanya, dan adat istiadatnya untuk kolaborasi antara berbagai suku. Yang keempat ada kolaborasi internasional yaitu program pertukaran pelajar atau mahasiswa ke luar negeri untuk memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia dan membawa pesan atau semangat Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu paparan materi dari kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.